الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد ونستعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa idza shalla ila syai'in minha fayusannu lahu wa li ghairihi daf'u marrin bainahu wa bainas sutratil mustawfiyati lisyuruti. Wa idza shalla ila syai'in minha, dan ketika seseorang salat menghadap sesuatu dari sutrah, baik yang berupa tembok atau tongkat atau sejadah atau garis aja sutrohnya. Ketika sudah ada sutrohnya, fayusannu lahu, maka disunnahkan bagi orang yang sholat, wali ghairihi, dan juga selain yang sholat disunnahkan apa? Daf'u marin, menghalau orang yang lewat, bainahu wa baina sutrati, antara orang yang sholat dan antara sutroh, al-mustawfiyati lisyuruti, yang memenuhi syarat. Wa qad ta'adda bimururihi, dan sungguh telah berdosa, sungguh telah melampaui batas, maksudnya berdosa orang yang lewat marin tadi. Bimururihi, sebab lewatnya dia, likaunihi mukallafan, karena keadaannya marin, keadaannya orang lewat, mukallafan itu orang yang mukallaf. Wa yahrumu al-mururu bainahu wa bainas sutrati, dan haramlah lewat antara orang yang salat dan antara sutroh. Hina yusannu lahu daf'u, ketika disunnahkan lahu untuk orang yang salat apa? Ad-daf'u, padaf'u, menghalau. Wa illam yajid al-marra, wa illam yajid al-marru sabilan, meskipun tidak menemukan lagi siapa al-marru, orang yang lewat, sabilan, akan satu jalan, malam yuqassir, selagi tidak sembrono atau tidak taksir, selagi tidak gegabah orang yang salat, biwukufin, sebab berdiri, fitorikin, di jalanan, au fisofin, atau di satu barisan, ma'afurjatin, beserta kekosongan, fisofin akhor, dalam baris yang lain, baina yadaihi, yang ada di depannya. Falidakhilin ila sufufi, falidakhilin, maka untuk orang yang masuk, kharqus sufufi, bermula merobek atau menguak atau memecahkan barisan. Wa in kathurat, meskipun banyak apa? Sufuf, barisan, hatta yasuddaha, sehingga orang itu menutupi furjah atau menutupi kekosongan. Tentang sutroh yang sudah kita bahas, sutroh itu derajat yang paling tinggi, yang paling bagus ya tembok. Jadi kalau kita sholat ya pakai tembok, atau depannya depan tembok, biar ketahuan orang nggak bisa lewat situ. Yang kedua, kalau bukan tembok ya kita buat sesuatu semacam tongkat, itu buat sutroh kita. Jangan pas di depan kepala kita atau di depan badan kita, tapi ada di sebelah kanan, agak ke kanan. Yang ketiga, sejadah, seperti sejadah yang kita tahu, atau karpet yang memang udah bentuknya itu udah ada garis-garisnya. Yang keempat itu garis, itu juga termasuk sutroh. Antara telapak kaki dengan batas sutroh itu itulah wilayah sholat kita. Dan ini syaratnya tidak boleh lebih dari 3 dhira, tidak boleh lebih dari 120 cm. Kalau 1 dhira 40 cm, 3 dhira 120 cm. Ya ukuran sejadah 1,20 meter dah tuh paling panjang, nggak boleh lebih dari itu. Nah kalau lebih dari itu kita bikin sutroh, sholatnya di sini, tapi garisnya kita bikin di gerbang. Nah salahnya yang sholat, itu nggak memenuhi syarat. Iya, ngambil lahan orang, betul.
itu salahnya orang sholat. Kenapa dibahas salahnya orang yang sholat? Kalau udah tidak memenuhi syarat seperti ini, pembangkatan jauh antara telapak kaki dia sama batas sutrohnya dia buat, maka dia tidak boleh menyalahkan orang saat orang itu lepas lewat depan itu. Bukan tengkurap, tiarap itu. Nempel semuanya. Maka tidak boleh dia menghalau orang sholat. Tapi kalau sutrohnya memenuhi syarat yang tadi disebutkan antara telapak kaki dia dengan batas garis atau dengan batas jadah, yaitu tidak lebih dari 3 dhira, itu memenuhi syarat namanya. Maka disunnahkan untuk orang yang sholat, disunnahkan menghalau jika ada orang yang lewat di depan antara dia dengan batas sutroh itu. Disunnahkan. Jadi hukumnya wajib ya? Enggak wajib. Hukumnya sunnah. Meskipun orang yang lewat, untuk orang yang lewat ini hukumnya haram. Orang yang lewat ini di depan sholat udah ketahuan ada sejadahnya, udah ketahuan ada garis atau ada batas antara dia yang sholat dengan tembok, tapi masih tetap lewat situ, dosa. Nah, haram hukumnya. Meskipun hukum lewat di situ, hukum lewat di depan orang yang sholat yang berada di sejadah, ini meskipun hukumnya haram, tetapi untuk orang yang sholat ini hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Kenapa? Bandingannya kan kalau haram harusnya wajib. Kalau itu melakukan hal-hal yang haram itu kan terlarang, berarti menghilangkan yang haram harusnya kan wajib. Nah tapi ini enggak, harusnya bandingannya haram wajib. Contoh misalnya, kalau haram, judi itu haram, berarti menjauhkan judi wajib. Kalau zina itu haram, menjauhkan zina wajib. Kalau mabok itu haram, menjauhkan mabok wajib. Begitu juga kalau lewat di depan orang yang sholat itu haram, harusnya menghalau atau menghalau orang yang lewat itu wajib harusnya. Kenapa ini enggak wajib? Dalam bab ini, dalam bab sholat, menghalau orang yang lewat ini supaya tidak menimbulkan hal yang sia-sia dalam sholatnya orang tadi. Orang yang dimaksud dengan sia-sia sini, dia melakukan sesuatu yang justru tidak ada gunanya dan bisa merusak kekhusyuannya sholat. Karena lebih baik khusyuk sholatnya dibanding kita menghalau orang yang lewat tapi enggak khusyuk. Karenanya hukumnya sunnah. Hukumnya di sini bukan wajib. Harusnya bandingannya haram itu wajib. Di sini hukumnya sunnah, menghalau atau menghalangi orang yang lewat sejadah itu hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, ini kesunatan ini untuk orang yang sholat maupun orang yang ada di sekitar situ yang tidak sholat. Jadi hukumnya sunnah. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan untuk yang tidak sholat tapi mengetahui itu maka hukumnya wajib. Untuk yang tidak sholat. Tapi untuk orang yang sholat maka dia menghalau dengan cara tangannya dibikin palang gitu, atau dia dengan cara isyarat, atau dengan kakinya misalnya, asal tidak lebih dari 3 kali gerakannya tidak membatalkan, maka itu sunnah, boleh. Namun tadi sekali lagi ini tidak wajib. Nah, pembahasan untuk orang yang sholat, jadi hukumnya menghalau yang lewat itu hukumnya sunnah. Nah, adapun untuk orang yang lewat itu sendiri, lewat di depan orang yang sholat, hukumnya haram. Maka jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai melakukan hal itu. Meskipun haram nih, meskipun orang yang lewat itu tidak menemukan jalan lagi, asal yang sholat emang bukan orang yang sembrono atau orang yang sembarangan. Orang yang sholat sembrono itu bagaimana sih? Contohnya tadi, dia udah ketahuan itu jalanan, tapi dibuat sholat dan sejadahnya panjang banget sampai 3 meter. Nah itu namanya sembrono. Atau udah ketahuan ada masjid, udah pakai saf-safnya, udah pakai karpet-karpet yang batasnya jelas, tapi dia sholat malah di pelataran masjid yang belum ada garis-garisnya, atau bahkan sholat di depan jalan masjid yang dekat parkiran, namanya sembrono. Nah kalau udah sembrono gitu maka tidak ada keharaman untuk orang yang lewat. Jadi catatannya di sini haram lewat di depan sejadah atau di depan orang yang sholat, kalau memang orang yang sholat ini adalah orang yang apik atau orang yang tidak sembrono, dia benar-benar menerapkan hukum sutroh ini. Karena bikin sutroh itu nggak boleh sembarangan, atau bikin
batas sholat itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh yang terlalu panjang sejadahnya, atau kalau mau pakai garis jangan yang terlalu lebar atau jangan yang terlalu panjang juga jarak antara telapak kaki dia dengan garis. Dan harus tahu juga kalau masih ada saf, maka saf itulah yang jadi sutroh atau jadi penghalang. Nah, maksud saf jadi penghalang ini, jika sholat di masjid atau di satu ruangan, di satu aula, dan di situ ada saf, ada barisan di depannya, maka barisan yang ada paling dekat dengan dia itulah sutrohnya, itulah batas sholatnya dia. Nah, sementara kalau dia tidak memenuhi ketentuan ini, ada di satu ruang atau di masjid, ya di tengah-tengah masjid, itu sebenarnya dia bisa maju untuk mendekat kepada saf yang terakhir, untuk mendekat kepada saf yang terbelakang. Taruhlah saf yang terbelakang contohnya 3, barisan ketiga, sebenarnya dia itu bisa maju ke sana. Dan itulah buat sutroh dia atau buat jadi batas wilayah dia. Tapi dia malah jauh dari saf yang belakang itu. Nah, ini namanya teledor juga, namanya sembrono juga yang seperti ini. Kalau yang seperti ini, ya ini namanya orang yang tidak menjadikan syarat-syarat sutroh selayaknya sutroh, syarat-syarat batas selayaknya batas orang yang sholat. Ini pertama, dia sembrono dalam membuat pembatas antara dia dengan wilayah sholatnya. Yang kedua, ada juga yang modelnya orang tahu sebenarnya kalau dia masuk ke dalam barisan ada 3, ada 3 saf. Nah, di saf yang belakang itu masih ada kosong sebenarnya. Saf yang kedua itu masih ada yang kosong, masih ada yang satu bolong. Jadi masih bisa ditempatin sama orang, benar-benar bolong dan masih muat banget untuk satu orang. Nah, sementara orang ini yang ada di baris ketiga nggak ngisi. Nah, itu termasuk yang sembrono. Jadi bagaimana? Boleh ngelewatin orang itu. Wa in kathurat tadi. Wa in kathurat, meskipun barisannya banyak. Contoh yang kathurat yang banyak. Masjid udah ada 10 saf. 1, 2, 3. Tapi kelihatan saf kedua itu masih ada 1 kosong. Nah, berarti ini yang ada di saf ketiga, saf keempat, saf kelima ini adalah orang-orang yang taksir tadi ini. Orang-orang yang teledor, dia nggak ngisi saf yang ada 2, yang kedua yang ada kosongnya. Maka orang yang masuk ke masjid dan ingin mendapat saf yang kedua untuk memenuhi saf yang kedua yang kosong tadi, lowong tadi, ini tidak termasuk yang haram. Jadi boleh. Keharaman di sini, sekali lagi keharaman di sini kalau orang yang sholat tadi membuat batas sholat seperti sejadah dan lain sebagainya, ini dengan memenuhi syarat yang berlaku, tidak terlalu panjang dan lain sebagainya, atau menjadikan saf saja cukup sebagai saf di depannya sebagai sutroh dia. Yang kedua, jika orang yang sholat ini, keharaman ini tidak berlaku, ya keharaman ini tidak berlaku untuk orang yang sembrono. Keharaman ini tidak berlaku untuk orang yang teledor saat masih ada barisan yang kosong, tapi dia justru milih barisan yang udah penuh yang ada di belakangnya, harus yang ngisi dulu. Maka untuk orang yang baru datang kemudian menerobos barisan dan juga melewati dia yang lagi sholat, itu tidak haram. Kenapa? Karena memang ini teledor tadi saya bilang. Ya, taksir itu teledor atau sembrono. Jadi boleh untuk orang yang baru datang ke masjid, dia nerobos atau lewat sutroh, lewat batas wilayah orang yang sholat demi memenuhi saf yang memang masih kosong, barisan yang memang masih ada lowongnya di situ, itu diperbolehkan, tidak berlaku keharaman di sini. Enggak, kalau dari sholat itu enggak. Jadi yang adab kan posisinya berdiri. Iya. Posisinya berdiri. Kan gini. 1, 2, 3. Di ketiga itu di 2 itu ada 1 orang kan. Ada kosong, benar-benar kosong. Iya, kelihatan. Ini masuk dari sini. Boleh. Boleh. Itu tidak termasuk, tidak ada keharaman di situ. Tapi kalau ada, kalau ada iya. Kalau ada iya. Tadinya ada.
Tapi Kalau- nggak haram kalau masuk itu nggak mempengaruhi orang yang sudah takbirul ihram. Enggak mempengaruhi orang yang sudah takbiratul ihram. Jadi artinya di sini hukum haram tidak berlaku untuk orang yang lewat ini. Tidak berlaku untuk orang yang lewat. Kenapa tidak berlaku? Karena orang yang sudah lagi sholat ini dia termasuk yang taksir tadi. Kenapa nggak ditutup? Nah, salahnya sendiri. Kenapa itu yang lowong nggak ditutup? Akibatnya orang yang baru datang nyempurnain dan ngelewatin dia. Itu kalau dari segi hukum keharaman tidak berlaku, tidak ada. Tapi memang kalau dari segi adab memang kita harus pertimbangkan juga itu. Dari segi adab memang ya nggak ada adabnya yang begitu ya. Ada adabnya. Iya kan ada di sini kan perlu kehati-hatian juga kan. Perlu kehati-hatian. Kehati-hatian. Nah kita jangan sampai ya ilmu kita udah dapat ya. Tetapi kita juga ketika kita itu ya kita harus punya kehati-hatian juga. Iya. Memang. Apa namanya? Imtithalul adab mufaddalun alam tithalil amri, yaitu mendahulukan adab itu lebih utama dibanding melaksanakan perintah. Mendahulukan adab lebih utama dibanding melaksanakan perintah. Memang perintahnya memenuhi barisan atau menyempurnakan barisan yang masih kosong. Tapi lihat adab-adab. Apalagi udah ketahuan yang barisan kedua, keempat, kelima yang udah terbentuk itu orang-orang tua semua, orang alim. Nah dia nerobos aja pengen deket imam. Nah itu nggak ada adab. Walaupun ada perintah tapi dahulukan adab dibanding perintah. Suruh misalnya Bang Agun disuruh sama mertuanya kiai, disuruh imamin dah, imamin. Ya kalau dari segi perintah namanya mertua yang nyuruh, udah gitu orang alim kudu nurut. Tapi demi adab enggak, saya enggak berani. Selama masih ada bapak, saya enggak apa-apa nolak begitu. Itu namanya mendahulukan adab dibanding perintah. Walaupun yang perintahin mertua. Bukan karena ilmu dia tahu gitu ilmu lo ada. Cuman mertua nyuruh gitu. Bukan itu juga. Nah saya ngambil bahasanya. Kita tahu ilmunya dan kita bisa. Tetapi jangan kau tonjolkan di depan orang ini. Biarin aja. Orang kampung itu aja gitu loh. Maksudnya. Itu yang adab tuh gitu. Adab. Iya. Muqaddamun atau mufaddalun, didahulukan. Melaksanakan adab didahulukan dibanding melaksanakan perintah. Sayyidina Abu Bakar pernah disuruh Nabi gantiin imam sholat, nggak mau Sayyidina Abu Bakar, nggak mau. Karena yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Nabi. Nggak mau, kenapa? Adab. Itu yang tadi bukan kau ini ya, artinya disinilah yang suka terngiang yang menjadi pengajar tuh begitu. Iya. Jadi terbayang gitu. Oh iya gini, oh iya begini gitu. Ya dan lanjut. Wa kuriha fiha ayis salatu iltifatun biwajihi bila hajatin, dan juga makruh dalam salat ayis salati, dalam salat iltifatun menoleh biwajihi dengan wajahnya bila hajatin, tanpa kebutuhan atau tanpa hajat. Wakila yahrumu, dan ada satu kaul mengatakan haram noleh atau nengok itu haram. Waqtiro lil khabasri. Ya. Ini kan kalau masjid-masjid dulu atau surau atau langgar itu kan dibikin ada nih gini ya, yang buat meludah. Oh iya zaman dulu ya, ada bolongan ya. Bolongan. Nah sekarang kan itu kan asbab kan. Ketika dia daripada batuk gatal dan sebagainya dia beludah kan. Nah kan gitu kan. Nah, ini kan babnya nih, ini babnya gitu. Ya kan. Nah, ini termasuk makruh atau dibolehkan atau tidak dalam kondisi seperti itu gitu loh. Kita menjadi imam gitu kan. Ini tadi balik dulu ke ininya, fungsi lubang emang buat ludah tuh ya? Sepertinya begitu. bukan Artinya kan begini, yang kamu tahu kalau kita ini udah aja dipakai sapu tangan kan. Iya. Kan begitu. Nah ini kan ada bentuk noleh. Iya, noleh. Kan ada sebab namanya. Itu bolongan emang masjid dulu bukan di depan, Kong? Dulu mah ada nih. Samping. Ini mihrab.
Oh iya iya. Nah, di kiri kanannya tuh ada. Ada dulu samping di sekolah ada. Oh iya iya. Kalau saya pernah lihat depan. Oh kiri kanan ya? Kiri kanan. Kiri kanan Jadi itu bisa ada. noleh kiri kanan gitu loh. Misalnya kiri kanan ya. Nah, Memang tanpa hajat. Ini kan babnya nih soalnya. Iya. Ini babnya nih gitu. Hmm. Iya. Kalau memang tidak ada hajat atau tidak ada kebutuhan yang mendesak, itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan di sini malah haram. Tapi meludah tadi itu kan termasuk yang menurut saya termasuk hajat juga ya, termasuk yang mendesak. Karena hukumnya haram meludah ke depan. Ini ditaruh di samping masalahnya. Iya, samping. Makanya sengaja tuh orang dulu bikin samping. Emang bolehnya ke samping. Bolehnya ke samping. Bolehnya samping, kiri. Jadi kalau meludah ke kiri. Itu buat imam ya. Iya, imam. Nah kalau sampingnya ada Bang Sain jangan. Jadi masalah besok. Ya sebab kan begini, di dalam sholat itu menelan ludah kan juga hukumnya haram kan? Enggak haram sih, enggak haram. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa boleh. Menelan segala itu enggak boleh. Menelan enggak apa-apa. Nanti Boleh. belum keluar kan ya? Ya. Kalau belum keluar, kalau udah keluar Kalau belum keluar, kalau udah keluar ya. Itu larannya di bab puasa. Ini bab sholat masalahnya. Sama. Puasa emang sama bab puasa sama bab sholat di bagian ini sama. Bagian itu sama. Bagian sama. Kalau sudah kalau dia sudah keluar, misalnya di sini gitu ya, di sini. Nah, sampai ketelan lagi. Iya. Nah, itu batal. Tapi kalau belum keluar, enggak. Puasa juga begitu. Kalau masih ada di Ya, kalau yang di puasa memang komut jelas banget. Iya. Tapi kalau di bab sholat, ini makanya komut. Kalau komut sih nggak tahu, nggak pakai nanya gitu. So tahu gitu. Tapi sholat kalau ilmu kan katanya kalau bilang tahu enggak, jangan suka bilang entar dulu jawabannya. Bilang enggak ada boleh kata gitu. Gitu kalau ngomong gitu. Berarti ini ya Mbak, termasuk Bagian. kalau pas kita lagi sholat, kita lagi baca paman kami, tiba-tiba ada selipan bekas makanan di atas gigi itu boleh kita keluar gitu buat sholat. Nah, itu kan bukan ludah ya? Bukan. Bukan ludah. Nah, kalau itu dibuang. Nah, kalau menelan ludah boleh. Yang nggak boleh menelan ludah yang ada sisa makanan, itu yang bikin batal. Tapi kalau hanya sekedar menelan ludah saja tidak batal. Dan itu persis seperti puasa. Dalam sholat tuh Mbak maksudnya? Dalam sholat. Oh, berarti kalau ada sisa makanan berarti udah, kalau misalnya pakai tangan cepet gitu biar cepet gitu. Iya, ke kiri. Pakai tangan kiri. Misalnya ke baju. Baju kita sendiri misalnya boleh. Kalau memang mau meludah ya tadi kalau salah posisinya dia sebagai imam boleh. Atau posisinya dia bukan di masjid. Meludah ke kiri juga, jangan ke kanan. Berarti mohon maaf kalau kita bersedekahnya begini, berarti ngambilnya pakai kiri juga gitu. Panggil kiri, Oh, pakai kiri juga. Oh, berarti. Terus diusapin ke baju kita sendiri yang kiri juga. Lebih Makanya- bagus. Makanya begini, Dong. Tadi lu kan belum tahu dia. Ini bab yang ini, kan itu ada sebab, ya. Ketika kita mau meludah dan sebagainya, atau batuk dan sebagainya, kan paling yang ini kan pakai sapu tangan, masukin tadi. Nah ini tadi terus kamu ingat di surau dulu zaman dulu itu, ada di pinggirannya itu ada bolongan. Emang kayak inian burung apa? Burung dara kan tahu kan lubangnya begini kan begini gitu. Kan segitu memang untuk segitu doang. Emang buat meludah ya? Iya. Oh. Tapi kok kiri kanan ya? Ya kiri kanan yang satu buat angin kali biar supaya nggak balik kayak gitu. Jadi ini tafsiran kong aja ya. Kayak gitu. Gaulnya nggak ada gitu. Iya. Jadi kalau zaman dulu begitu Mbak. Iya. Hajat itu kan sesuatu yang sifatnya doruri atau sesuatu yang sifatnya nggak bisa nggak bisa dihindarkan, darurat. Daripada dia batal karena nahan batuk dan sebagainya, Iya. nyangkut di sini, lebih baik kan itu dibuang. Kan kalau bab fikih kan begini, ini ramainya. Kalau cuma ngedengerin doang kita bingung nantinya. Kalau komur kan kalau mandi kan begitu. Melawan mulu bukan melawan dalam artian lu ada aja pertanyaan. Jadi supaya saya dapetnya banget. Ya dilanjut, Bah. Ya, jadi dasar hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram kalau tanpa hajat atau kalau tanpa kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan seperti tadi meludah, maka tidak ada keharaman.
Waqtira li khabari sahih, dan ini dipilih, keharaman ini dipilih karena hadis yang sahih. Ini hadisnya, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu. Tidak bergeser siapa Allah mukbilan, terus menghadap al-abdi kepada hambanya fi musallahu, pada waktu salatnya si hamba atau di dalam tempat salatnya si hamba. Allah itu senantiasa menghadap bi rahmatihi wa ridahu, maksudnya dengan rahmatnya Allah dan dengan ridhonya. Malam yaltafit, selagi tidak menoleh, selagi tidak nengok siapa hamba. Faidal tafata, maka ketika menengok orang yang salat atau hamba tadi, ketika dia menengok, a'rada anhu, maka Allah berpaling anhu, darinya, dari orang yang salat. Fala yukrahu li hajatin, maka tidaklah makruh menoleh atau nengok di hajatin sebab hajat, kama la yukrahu, sebagaimana tidak makruh mujarradul lamhil aini, sekedar mengedipkan mata itu, atau melirik mata itu tidak makruh. Di sini batasannya adalah hajat. Kalau memang ada hajat tidak makruh, tapi kalau tidak ada hajat maka makruh atau bahkan sampai haram. Dasar hadisnya tadi yang disebutkan, la yazalullahu mukbilan 'alal abdi fi musallahu. Allah senantiasa menghadap kepada orang yang sholat di wilayah sholatnya, selama orang yang sholat itu tidak menoleh atau nengok. Tapi ketika orang yang sholat itu nengok, maka Allah berpaling. Yang dimaksud di sini bukan Allah ditasawurkan atau digambarkan seperti makhluk, bukan, subhanallah, maha suci itu, tapi yang dimaksud di sini ridhonya, ridho dan rahmatnya Allah ini menghadap kepada orang yang sholat selama dia orang yang sholat tidak nengok. Kalau nengok, maka rahmat dan ridhonya Allah itu juga berpaling dari dia. Jadi tidak makruh kalau untuk hajat, demikian juga tidak makruh kalau hanya sekedar melirik saja, itu tidak makruh. Ini kemakruhan yang nanti juga ada pembahasan lain, termasuk diantaranya mendangak, kemudian nanti ada pembahasan meludah gitu ya, itu juga termasuk yang makruh juga. Wa kuriha fihi wa nadharun nahwi samain wallahu a'lam bishawab.